Walaupun orang yang bersyukur itu sangat sedikit, kata Allah, sangat sedikit ya, orang yang selalu bersyukur pada Allah. Ya, syakur ini kata Imam Ghazali adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Ya, kalau kadang-kadang syukur, kadang-kadang ngeluh, belum termasuk syakur. Kira-kira kita pada posisi yang mana, Bu? Yang qalil atau yang katsir? Yang sedikit atau yang banyak? Kita yang sedikit, alhamdulillah selalu bersyukur. Pagi ini sempat ngeluh nggak kira-kira, Bu? Ya mau hujan berangkat hujan. Ada nggak kira-kira begitu? Ada, berarti belum masuk syakur. Jadi kalau begitu hujan mau berangkat, alhamdulillah hujan. Nah itu syakur. Ya, jalan becek, ya becek. Belum syakur. Alhamdulillah becek. Alhamdulillah nyampe. Selalu alhamdulillah dulu. Kayak orang-orang Palestina itu yang diserang dengan segala macam. Alhamdulillah kami dibom. Alhamdulillah saudara kami syahid. Kayak begitu. Ya, mampu nggak kayak gitu kira-kira, Bu? Masya Allah ya. Insya Allah mampu kita berusaha. Ya, kalau kita ini kan diberi nikmat banyak, sunahnya ada mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau kita ini diberikan nikmat yang banyak, selalu berdoa alhamdulillahilladzi ya, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Artinya segala puji bagi Allah bi ni'matihi, dengan nikmat kita tatimmus shalihat, bahwa amal-amal kita menjadi semakin baik. Itu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau nikmatnya biasa, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, terima kasih ya Allah, segala puji kepada Allah atas segala hal. Ala kulli hal. Jadi selalu alhamdulillah. Walaupun itu kata orang sana angel, angel, ya angel tuturane. Ya, tapi itulah derajat orang yang terbaik, yaitu sebagai hamdan syakur tadi. Selalu hamdan, sebagai hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya suami ganteng, alhamdulillah. Punya suami mancung, alhamdulillah. Punya suami pesek, alhamdulillah, bener Bu, alhamdulillah. Punya suami nggak ganteng, punya suami kaya, Ibu ini suaminya berapa sih? Kok ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang ganteng, ada yang ya. Hari ini kita ngomongnya hari yang mengerikan masalahnya ini, krisis perceraian. Ya. Subhanallah, ini krisis perceraian. Tadi saya sempat ragu-ragu mau ngisi atau tidak ini ya, karena terkait dengan ya perbicaraan kita hari ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya lihat kondisinya hujan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, masya Allah yang datang tetap cukup banyak ya. Perjuangan luar biasa sambil hujan-hujan, ya, meninggalkan rumah, meninggalkan anak. Ya, ada yang dibawa, alhamdulillah. Mungkin ada anaknya sudah besar-besar, ada anaknya sekolah. Ada yang meninggalkan suami ada yang di rumah, Bu? Ada kok ditinggal, udah izin sama suami, ya yang beb, izinkan aku mencari ilmu. Terus ya yang bebnya bilang gimana, Bu? Iyanya lemes atau iyanya semangat? Semangat. Ya udahlah. Kalau ya udah itu berarti kasihan sebenarnya, pengen ditemanin di rumah. Ya, tapi kalau ya udah baguslah mengaji. Yang lama ngajinya sampai jam 1, jam 2, itu lebih bahaya lagi, gua ada apa di rumah gitu. Baik, kita sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa terus memperbanyak sholawat, memperbanyak iktibah. Iktibah itu mengikuti seluruh apa yang dicontohkan, yang dikatakan, yang dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita layak untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa orang yang syaratnya bisa bertemu dengan Rasul itu kan salah satunya kalau dalam surat An-Nisa ayat 69, mungkin ibu pernah membaca. Ketika ada seorang laki-laki yang bernama Sauban, saking kangennya dengan Rasul, ya kemudian sakit. Setelah sakit dikunjungi oleh para sahabat, akhirnya dikunjungi oleh Rasul.
Sauban, kenapa kamu ini sakit? Aku ini begitu rindu denganmu ya Rasul. Kalau di hari biasa, kalau aku rindu kepadamu, aku bisa datang ke masjid bertemu dengan engkau. Itu ya Bu. Yang aku pikirkan kalau nanti aku mati, gimana bisa bertemu dengan engkau ya Rasul? Adanya nggak sampai begini Bu? Misalnya sama suami, yang hujan turun lagi yang itu lagunya siapa Bu? Lupa ya saya. Kalau kita sama suami istri masih di dunia, kita ngomong yang aku kangen kamu, kangen padamu, bisa ketemu Bu ya, pulang ketemu. Masih bilang kangen gak sih sama suami Bu? Beneran Bu? Masya Allah. Yang ngomong cuma satu loh ya. Yang lain saya tanya, masih ngomong kangen nggak sama suami? Masih. Alhamdulillah. Yang belum nih, jangan usah dibahas yang belum nikah ya. Nanti malah saya kemarin saya dengerin tausiah anak muda. Tausiah mau anak muda itu tausiah penuh kekecewaan. Karena merasa di setiap pengajian banyak yang membahas masalah jomblo. Ya, seakan-akan jomblo itu menjadi dosa besar, seakan-akan jomblo itu menjadi kesalahan, sehingga banyak orang jomblo akhirnya menghindari pengajian, menghindari ke masjid, gara-gara merasa dibully. Ustaz Fadil, insya Allah aman, nggak merasa dibully. Ya, beliau memang tahan banting. Ada yang begitu Bu, merasa dia nggak mau datang pengajian, nggak mau datang ke masjid itu. Katanya banyak yang nggak mau datang ke masjid para jomblo karena di setiap ada pengajian yang membahas tentang keluarga, seakan-akan dia diposisikan sebagai tertuduh, sebagai orang yang salah, sebagai orang yang ya gitulah, nggak mampu dan segala macam. Baik. Nah, kita kembali kepada kajian kita pada kesempatan hari ini. Kembali yang tadi ya, Sauban tadi ya. Kalau kita ibu-ibu kangen sama suami, suami kangen sama istri, di dunia masih bisa ketemu. Ada nggak kira-kira yang berpikir bagaimana bisa ketemu dengan suami, bisa ketemu istri kalau kita meninggal? Saking kangennya Bu. Ada yang gitu Bu? Ada insya Allah ya, udah jauh di hati aja Bu, saya nggak tega ngelihatnya. Ini Sauban ini saking kangennya sama Rasul, kepikirannya adalah bagaimana nanti saya ketemu Rasul di surga. Rasulullah pasti surganya paling atas, surga Firdaus. Terus saya ada di mana? Kalaupun masuk surga, surgaku khawatir jauh dengan Rasulullah. Ditanya begitu, gimana caranya Rasulullah diem. Baru kemudian turun surat An-Nisa ayat 69. Maka turunlah ayat surat An-69, silakan dibaca. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nikmat itu artinya surga. Ya, bersama para siapa? Bersama para nabi. Bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang terus membela kebenaran seperti Abu Bakar dan lain-lainnya. Bersama dengan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Bersama dengan orang-orang soleh, para ulama-ulama dan seterusnya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah sebaik-baik tempat kembali kita, tetangga kita, dan seterusnya yang ada di sana. Pengen Bu? Nah, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasul. Ya, terus apa hubungannya dengan kita ngomongin krisis perceraian? Ya. Nah, kita akan kembali kepada ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kondisi umat sekarang ini memang dalam kondisi yang tidak ideal. Betul ya Bu? Kondisi yang tidak ideal, karena dalam semua aspek kehidupan kita belum bisa totalitas 100% mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kita jarang-jarang pegang Al-Quran, lebih banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran. Ada yang membela diri, saya pegang HP ini pegang Al-Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya kadang-kadang di kereta lihat juga sih Bu, ada orang pegang HP baca Al-Quran, Alhamdulillah. Seneng banget melihat begitu. Tapi di antara yang baca Al-Quran sama yang main game sama yang nonton film, banyak kan yang main game sama nonton film. Iya, tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu, sehingga kita tidak termasuk yang diadukan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dalam surat ayat 30, Al-Furqan ayat 30. Ya Tuhanku, ini umatku ini meninggalkan Al-Quran keberatan. Bayangin Rasul ngadu kepada Allah, ya ini umatnya meninggalkan Al-Quran, belakang tidak menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mahjur. Walaupun ayat ini asbabun nuzulnya adalah untuk orang-orang musyrik yang tidak mau mengimani Al-Quran. Tapi para ulama menjelaskan dalam kondisi kekinian banyak sekali umat Islam yang mahjur. Ya, tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau bersama dengan Al-Quran. Nah, sehingga salah satu sebab-sebabnya ketika kita ini tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dekat dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan totalitas dalam beragama, muncul penyakit-penyakit yang banyak. Penyakit yang banyak muncul LGBT, muncul banyak kemaksiatan, minuman-minuman keras di mana-mana, kekerasan di mana-mana. Ya. Kemarin saya bawa pulang dari Rempang, Bu, hari Sabtu Ahad, Senin ada di Rempang. Rempang itu Batam. Itu masyarakat diusir, ya, diusir, suruh keluar dari pulau, atau dipindahkan di tempat lain yang mereka itu sudah menempati di situ ratusan tahun, dari tahun 1770. Ada yang mengatakan 1820, dianggap mereka bukan warga di situ. Diusir untuk dibikin perusahaan dan seterusnya. Mereka yang nggak mau dipukulin, digebukin, ada yang kemarin kepalanya retak, tangannya patah, ada yang kena panah, ada yang dibacok. Mengerikan. Bentuk sebuah kezaliman. Kenapa? Ya karena kita nggak paham orang-orang yang menjalankan tadi bahwa mereka rakyat, mereka harus dibela, harus dilindungi, menjadi makmur dan seterusnya, yang kita pikir mereka hanya bisa dimanfaatkan. Muncul penyakit-penyakit yang banyak. Salah satu penyakitnya, salah satunya adalah munculnya, maraknya terkait dengan perceraian. Krisis sudah masuk dalam kategori darurat perceraian. Ya, kalau sudah darurat itu sesuatu yang gawat, gawat gitu. Sesuatu yang sudah sangat butuh perhatian, sangat serius karena saking banyaknya. Di tetangga ibu ada yang mendengar perceraian? Tangga sekitar? Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti aman. Ibu-ibu pernah datang jalan-jalan ke pengadilan agama? Takut ya Bu, nggak usah ke sana. Nggak usah ke sana. Ya. Kemarin saya juga baru ke KUA di daerah Jogja. Ya, nanya-nanya. Bagaimana tingkat perceraian di sini, Pak? Bagaimana tingkat pernikahan di sini? Beliau katakan tingkat pernikahannya turun. Orang yang menikah turun drastis. Ya. Yang cerai meningkat drastis. Ya. Kenapa saya ke KUA Yogyakarta? Bukan ngurusin pernikahan, Bu, lagi ngurusin wakaf. Ada orang berwakaf, ya, ke dompet duafa, yang mengurusi ke Jogja untuk dimanfaatkan dan seterusnya, iseng-iseng sambil nanya masalah pernikahan, masalah perceraian itu tadi. Nah, kalau kita lihat di data seperti yang pernah saya sampaikan, kurang lebih masih seperti ini. Ya. Perceraian tahun 2023 4.930. Walaupun menurun, tapi tahun 2002 ini jadi 5.557. Tahun 2024 informasinya meningkat, tapi datanya belum ada secara detail. Ya, ini banyak sekali segini, ini banyak. Ya. Sebab-sebabnya ekonomi 60%. Medsos, media sosial. Ibu-ibu punya medsos? Punya. Suaminya tahu nggak kalau medsosnya ibu apa? Berteman dengan suami nggak? Oh, berteman, aman. Ada istri yang nggak mau berteman dengan suami di media sosial. Suaminya diblokir bahkan. Tidak berteman, sehingga karena dia apa? Biar posting apapun bebas. Ya, karena kadang-kadang kalau ada suami reseh katanya.
Posting ini dinasihati, posting itu dinasihati. Jangan posting itu, jangan pakai foto profil yang itu. Foto profilnya enggak, jangan yang cantik-cantik, yang biasa aja. Kan kadang-kadang ada yang pamer foto profilnya cantik banget. Kayak gadis 33 tahun. Padahal aslinya udah nenek-nenek 56. Nauzubillahi. Ada yang begitu cantik dia pamer kecantikannya sehingga banyak yang inbox. Neng, gelis amat, Neng. Kan begitu kan? Kalau potong profil kegiatan-kegiatan cantik, biasanya setannya kemudian pada datang. Langsung inbox. Ya. Langsung inbox. Saya punya teman ya, di mana gitu ya. Ibu-ibu usia 66 tahun. Ya, waktu itu saya pernah pergi ke Manado, ngisi pengajian di sana. Salah satunya beliau ikut. Di foto profilnya dia nge-add saya nggak approve kan, karena yang nge-add saya itu fotonya gadis usia 30 tahun. Saya takut. Ya, karena takutnya dalam pengawasan istri juga. Yang paling penting pengawasan dari Allah gitu ya. Akhirnya dia WhatsApp, "Ustaz, kok nggak di-approve itu pertemanan saya?" "Ibu siapa?" Ya, "Itu saya Ibu Fulana." La haula wala bu, ibu fotonya muda bener usia 30 gitu, gimana saya berani nge-approve? "Oh iya, itu foto saya waktu muda." Padahal udah usia 65 kalau nggak salah itu. Ya tolong diganti atuh Bu, ya yang enak dilihat fotonya 65 begitu biar aman di dunia wal akhirah. Ya ketawa. Iya kalau foto nenek-nenek nanti nggak ada yang mau berteman, kalau muda-muda begini saya nge-add banyak orang gampang di approve-nya. ada dunia itu begitu ya. Ya akhirnya ya dia cerita kalau udah foto profil yang cantik begitu banyak yang menginbox. Ya iyalah, menginbox fotonya profilnya muda kelihatan masih lajang padahal udah nenek-nenek punya cucu dan segala macam. Foto cucunya nggak ditampilin, foto anaknya nggak ditampilin. Itu kan kadang-kadang ada yang begitu. Ibu-ibu aman, fotonya keluarga, ada suami, ada anaknya, fotonya nggak pakai dibening-beningin. Asli aja Bu, jangan nggak pakai yang dibening-beningin, nggak pakai dipakein apa itu apa namanya Bu, filter dan segala macam. Ya asli aja. Ya kalau ada jenongnya biarin ada jenongnya. Baik, kita lanjut Bu. Ini masalah ya ekonomi. 60% medsos, 60% orang ketiga, 10% meninggalkan rumah, 5%. Dan pihak yang mengajukan cerai kebanyakan adalah perempuan, 80%. Ya. Kenapa Bu itu kira-kira Bu? Bu, yang ngajuin cerai saya pernah datang ke pengadilan agama itu bukan hanya orang-orang umum. Orang-orang yang kelihatan nggak ngerti agama, orang-orang yang tidak berjilbab. Yang di pengadilan agama juga banyak orang berjilbab, orang yang kelihatannya ngerti agama, dan seterusnya. Kenapa kira-kira Bu? Bu, apa kira? Ibu pernah nggak tersirat dalam hatinya cerai gitu? Enggak, enggak pernah lupa. Kan kondisinya ekonomi lagi berat-beratnya, suami mungkin di PHK. Suami mungkin sakit sehingga tidak bisa bekerja. Suami bekerja tapi gajinya masih sangat kurang. Dulu dijanjiin katanya mau dibahagiakan. Waktu ngelamar, insya Allah saya akan bahagiakan. Ya memang kata suami bahagianya mentok segitu doang gitu. Ya. Nah ini menjadi sebuah penyebab yang luar biasa yang kita akan coba mengkaji nanti dampak-dampak perceraiannya. Ya. Kalau seputaran lingkarannya sebenarnya adalah ya cuma 3 ini, silahkan nanti kalau ditambahkan. Pertama biasanya karena kecewa, entah kecewa karena ekonomi, kecewa dengan sikapnya, kecewa dengan ibadahnya, kecewa dengan segala macam. Ya, dulu misalnya ketika mau pernikahan awal bagaimana berbunga-bunganya.
dibayangkan pernikahan itu selalu romantis, kemana-mana pegangan tangan berdua, hujan-hujan berdua, kepanasan berdua, makan berdua, kan begitu, indah-indah begitu yang dibayangkan. Betul Bu? Ya, yang disebutkan di taskunu ilaiha wajalakum mawaddatu warahmah, kan gitu. Selalu ketemu itu dalam kondisi bahagia, saling menyenangkan, mawaddah, saling tertarik, warahmah, saling memberikan kasih sayang, kan surat Ar-Rum ayat 21. Kan bayangannya begitu. Tapi begitu mau nikah, ya. Apa yang terjadi Bu? Romantis, pengantin baru, jalan-jalan masih berdua, ya, kemana-mana masih berdua. Muncul ada kekecewaan-kecewaan. Ya, awalnya mungkin dari kebiasaan-kebiasaan. Ternyata kirain sholat ininya kalau saya nikah ini sisa selalu beribadah berdua, selalu bisa sholat berjamaah, sholat tahajud. Ternyata begitu nikah, buru-buru tahajud, suami saya bangunin tahajud, gak bangun-bangun. Bang, bangun sholat tahajud. Ya, kamu aja Neng, titip doa. Bang, ke masjid Bang. Bayanginnya suaminya soleh, ya. Bayanginnya suaminya soleh. Bang, ke masjid Bang. Nggak berangkat-berangkat, mulai kecewa. Penghasilan dibayangin cukup, dikasih suami gaji ini Neng 5 juta. Cukup nggak Bu? Bu? Jawabnya dikit banget, berarti nggak cukup. Kalau masih sendiri cukup, ya. Tapi begitu buntutnya berindili, apa itu berindili itu Bu? Buntutnya itu keluar 1, 2, 3, 4, ya. Biaya hidup makin naik, ya. Harus beli pampers, ya. Bayar kreditan rumah, apalagi kalau anak sudah sekolah, lama-lama nggak cukup. Mulai rasa kecewa. Ini biasanya setan kan mengembuskannya di situ. Mana litaskunu ilaiha wa jala mawaddatu warahmah? Mana yang disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Maka ketika kecewaan-kecewaan yang lain, suami saya mah males, istri saya mah galak, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ini, mendingan saya nggak pulang-pulang. Saya pernah ketemu teman di masjid, sholat sisa di masjid, pulang kerja saya mampir biasanya ke masjid. Ayo pulang. Enggak. Loh, kok enggak? Punya istri kan, punya rumah, iya. Terus kenapa enggak pulang? Sumpah di rumah. Maksudnya rumahnya kecil. Bukan. Sumpah di rumah. Kenapa? Istri ngomel. Ya, pelayanannya enggak ada, ngomelnya yang banyak. Datang suami buru-buru dikasih air putih. Buru-buru dikasih teh, dikasih kopi, ditanyain kabarnya, pasti langsung ngomel. Pulang malam, duit kagak ada, ya, dan segala macam, omel-omelan. Nah, maka kadang-kadang ada suami yang malas pulang, mungkin ada juga istri yang malas pulang. Ya, mungkin, ya, orang biasa, akhirnya istrinya biasa pergi, bahkan lama-lama di rumah orang tuanya. Sana pulang, suami udah pulang, enggak. Di sini aja sama ibu, di sini aja sama bapak. Ada yang begitu. Kan kasus-kasus rumah tangga banyak seperti itu. Kenapa? Karena ketika bertemu tidak ada sakinah tadi. Ketika bertemu itu tidak ada rasa greng, gitu, seneng gitu. Coba kalau ketemu itu rasa seneng, pasti pengen pulang. Karena ketemu itu tidak ada rasa seneng, entah dengan sebab apa. Entah karena sedang ada permasalahan ekonomi, masalah cemburu, masalah kekecewaan, ada kekerasan, suaminya malas kerja, dan macam-macam, itu macam-macam jenisnya. Suami nggak kerja, saya kemarin juga ini Bu, ketemu teman di kereta, ini banyak cerita teman Bu ya. Ya, kerja di mana? Saya bilang kok sekarang naik kereta, saya katakan naik kereta, gitu. Aduh, sebenarnya saya nggak kerja. Loh, kok nggak kerja? Di PHK. Terus kenapa kok naik kereta ya? Ya penting saya pergi aja dari rumah, berangkat ya, biar dianggap kerja. Istri belum tahu kalau saya di PHK.
Tetangga apalagi belum tahu kalau saya ini di PHK. Saya nggak kuat kalau istri saya tahu kalau saya di PHK. Akhirnya dia berangkat pagi kayak orang kerja, Bu. Pelontang-pelantung kemana-mana, berhenti di pos terminal mana, di stasiun mana, ya dia sambil ikhtiar, sambil cari-cari kerja dan segala macam. Ada yang kayak begitu. Ya, jadi ini permasalahan-permasalahan itu luar biasa. Maka ada kekecewaan seperti itu, dan kemudian dia selanjutnya tidak berusaha. Kecewa dengan suaminya, kecewa dengan istrinya, sikap lagi ya kan, kadang-kadang hal kecil juga mau bikin kecewa. Suami itu kalau mandi, baju dilempar-lempar misalnya gitu ya. Nggak pernah tuh ditaruh di tempat kotor misalnya, lempar sana, lempar sini. Ya. Maka laki-laki nih Mas Fadil ya, biasaan. Alhamdulillah kalau saya gitu biasanya rapi, naruh di tempat jemuran, ikut nyuci, ikut nyetrika, latihan ya. Mas Fadil mau dicepetin atau dilamain? Yang bahas ini cepetin aja ya, merasa terbuli nanti. Ya, ada yang model begitu, ya, ada yang pokoknya nggak rapi segala macam sehingga suaminya, istrinya kecewa. Suaminya tidak berusaha untuk berubah. Ya kan harusnya kalau namanya keluarga itu kan saling mengisi. Kalau yang buruk harus dihilangkan, diisi dengan yang baik. Suami istrinya galaknya minta ampun, kebanyakan nonton TikTok. Ya. Sekarang kan banyak TikTok, banyak konten yang menunjukkan istri lebih galak dari suami, dan itu dipercaya. Dan itu dipraktek. Boleh nggak kayak gitu, Bu? Yang ngangguk, yang geleng sedikit. Boleh nggak, Bu? Oh enggak. Di sini benar nanti insya Allah. Ya, kadang-kadang saya prihatin ada istri yang galaknya minta ampun. Boleh menasihati, boleh mengarahkan suami, tapi jangan dengan cara seperti itu karena menjadi durhaka. Ya, tidak berusaha untuk, ketika ekonomi turun, dia tidak berusaha untuk meningkatkan ekonominya, ya, menambah ibadahnya. Ya. Dalam sebuah kitab Madarijus Salihin disebutkan konsep agar kita ini selalu ditolong oleh Allah adalah dengan memperbanyak ibadah. Dengan konsep mentafsirkan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayat 5. Ya, totalitas kita beribadah pada Allah, totalitas kita mohon pertolongan kepada Allah. Pertolongan dari Allah, isti'anah dari Allah. Ya, isti'anah dari Allah, pertolongan dari Allah akan turun ketika ta'abud kita, ibadah kita semakin banyak. Jadi kalau sedang ada masalah ekonomi, jangan hanya dipikirkan di kepala, nanti bisa stres sendiri. Tapi serahkan kepada Allah, perbanyak ibadah. Tambah ibadahnya. Ya, dalam sebuah kitab disebutkan beberapa ibadah yang bisa meningkatkan rezeki kita, dan ini terus kita coba amalkan. Yaitu satu tentu tahajud. Tahajud minimal 2 rakaat. Ketika kita tahajud dilanjutkan dengan witir minimal 1 rakaat kalau kebangetan banget ya. Maksudnya kalau kita ini belum, tapi kalau bisa lebih panjang tentu Masya Allah. Nah, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita. Jangan lupa sholat duha 2 rakaat itu menggantikan sedekah, 2 rakaat itu sebagai pelancar dari rezeki. Nah, ini biasa kita amalkan. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi kan sering ibu-ibu ngobrol sama suami, pernah nggak ngobrol yang enak gitu, ngobrol sambil minum. Maka Rasulullah itu biasa ngobrol sama istrinya malam. Ya, ketika anak-anak sudah tidur ngobrol. Ini ngobrol santai, ya kayak dulu pacaran gitu, Bu. Ya, kayak dulu ya, kayak nggak pacaran, tentu jangan pacaran. Ya. Penting pengantin baru maksudnya, bukan pacaran di pengantin baru, bukan pacaran sebelum nikah, itu kan haram ya. Jadi romantisan, kemudian ngomongin kehidupan. Jangan sampai yang ada di ini, Bu, ya, di beberapa meme itu awalnya suami itu tuh ngobrol damai, lama-lama menegang, kemudian terakhir berantem. Jangan dipercaya meme itu, bahaya kalau kita dipercaya bahwa suami istri kalau ngobrol awalnya damai lama-lama berantem. Itu jangan dipercaya, karena secara sunnahnya dibiasakan ngobrol suami istri itu penting. Kemudian membicarakan termasuk kesulitan ini solusinya apa.
Oh, pendidikan anak sekarang, anak-anak ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang agak nakal, ada yang penakut, ada yang begini. Solusinya bagaimana? Jangan sampai salah, itu gara-gara kamu sih. Nah, itu udah mulai tuh. Kalau udah begitu tuh pasti berantem. Ya, gara-gara kamu, nah itu udah bahaya. Kita cari solusi ekonomi nih. Beb, itu. Cin, misalnya gitu manggilnya. Ibu panggilnya yang manis-manis apa sih, Bu? Sama istri suaminya manggilnya apa, Bu? Bebek, alhamdulillah. Apa, Bu? Cin, sayang, rindu. Apalagi, Bu? Kakek, engkong. Ya, lah haula. Kalau saya manggilnya cinta, Bu. Ya. Boleh silakan nanti di copy. Jadi ngobrol nih harga-harga naik, inflasi naik, pajak naik jadi 12% misalnya. Gaji ini nggak naik, kan gitu. Gaji nggak naik, solusinya kira-kira gimana ya? Ya, kita nyari solusi. Jangan langsung perintah, misalnya gini, Jin, gaji nggak naik, terus harga-harga barang naik, kamu tuh biar cukup harus hemat. Ya. Oh itu istrinya langsung, apa? Emang selama ini aku boros? Langsung singanya keluar, Bu. Ya. Nggak boleh begitu langsung ngeluarin. Langsung istrinya langsung marah. Makanya tuh kamu kerja yang bener, nyari pekerjaan yang gajinya banyak, yang kaya seperti janji kamu dulu ketika melamar aku. Wah, keluar semuanya. Langsung setelah itu perang Baratayuda. Maka salah satu usahanya tadi berusaha, di poin kedua tadi harus berusaha, ya, ngobrol. Salah satunya tadi tahajud, duha, banyak istighfar. Karena ketika istighfar itu kan dalam surat Nuh disebutkan, surat 10 sampai 11, ya. Disebutkan bahwa fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum idrara wa yumdidukum bi amwal wal banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhar. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni kita. Yursilis sama alaikum idrara, diberikan hujan dari langit, wa yumdidukum bil amwal, diberikan kita harta. Wal banin, diberikan anak, wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhar, disuburkan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi kalau kita banyak istighfar, ulama-ulama aja, Bu, ya, seperti misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sehari istighfarnya 1200. Bu, 1200. Ulama yang lain misalnya Ibnu Taimiyah 1000 kali dalam sehari. Imam Nawawi lebih dahsyat lagi, 12.000 dalam sehari. Istighfarnya ulama yang dosanya sangat sedikit. Kita berapa? Ya, kita berapa? Silahkan dijawab masing-masing. Habis sholat minimal 3 kali. Itu pun kadang-kadang nggak khusyuk. Betul, Bu? Ya, kadang-kadang namanya ibu-ibu sholatnya di rumah udah nggak khusyuk, mikirin ini, mikirin itu, ya. Habis ini mikirin jemuran, mikirin segala macam dipikirin. Cuma dipikirin doang sih, ya. Kalau pasti ibu ini rempong banget, repot banget. Ya. Nah, ibu-ibu bisa sambil kita sendiri istighfar, tidak harus selalu duduk. Ibu sambil masak, boleh sambil istighfar, ya. Asalkan selama tidak di dalam kamar mandi. Sambil istighfar, sambil nyapu, sambil nyetrika, ya. Itu kami biasakan ngobrol, biasakan ngomongnya itu adalah istighfar, ya, ditambah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Banyakin keluar adalah kebaikan-kebaikan, ya. Sambil di motor, sambil di kereta, sambil di angkot, banyakin istighfar, maka akan banyak dimudahkan jalan-jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah jangan tidur habis sholat subuh, ya. Jangan tidur habis sholat subuh. Angel nggak ini, Bu? Angel, Bu. Gampang kan? Minimal adalah sampai suruk, ya, sampai suruk minimal. Suruk itu adalah jam matahari terbit. Kalau habis suruk 15 menit setelah suruk silahkan sholat 2 rakaat. Kalau kepaksanya pengen tidur boleh habis suruk itu tidur, ya. Tapi kalau sebelum suruk usahakan
bertahan, karena itu bagian yang luar biasa. Untuk doa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya banyak, bisa zikir al-masyhur, zikir yang lainnya silahkan. Baca Al-Qur'an, baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan seterusnya. Ya, kalau saya biasakan dalam sehari istighfar itu 1000, sholawatnya 1000. Banyak banget pertolongan dari Allah. Anak saya banyak butuh pertolongan dari Allah. Saya selalu mengatakan kehidupan ini selalu terkait dengan pertolongan dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Nah, setelah ini berusaha, ada yang tidak berusaha, karena tidak berusaha kemudian tergoda. Ya, tergoda. Apa tergodanya? Yang materinya, karena tergoda karena materi, digodanya dengan materi. Ada rizki-rizki yang pekerjaan-pekerjaan yang haram. Suami digoda, ya, sehingga dia pusing kan, istrinya selalu kurang, bilang kurang, istrinya, suaminya pusing cari jalan yang salah, korupsi, ya. Korupsi, ada menjual sesuatu, menerima suap, ya, misalnya ada tender nih, saya mau mengirim barang ATK, gitu, boleh ke perusahaan saya, nanti tolong buat saya 20%, boleh nggak kayak gitu, Bu? Nggak boleh, karena itu sudah suap, haram, ya. Ada korupsi, barang-barang dari kantor dijual, ya, tanpa pemberitahuan dari manajemen dan seterusnya, itu korupsi. Cari yang jalan yang lain banyak, Bu, ya. Cari yang haram-haram tadi, ketemu jaringan narkoba, ketemu jaringan macam-macam tadi, kita bisa ditawari untuk menjadi kurirnya dan segala macam, banyak penghasilannya. Tapi setelah itu tentu hitungannya dengan Allah dan penjara di dunia. Godaan banyak dengan medsos, awalnya kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, nyari pengen suami yang gagah, ya, pengen suami yang romantis. Ya, saya punya teman itu yang istrinya komplain, cerita ke saya, suami saya itu blas nggak ada romantisnya, adem anyep. Apa tuh adem anyep? Cool banget gitu, nggak ada goda-godanya ke seistri. Kan istri pengen digoda, ya. Gimana kira-kira Bu kayak gitu ngadepin suami yang adem anyep, cool, nggak ada romantisnya, ya, nyenggol aja enggak misalnya, cuma kalau pas butuh aja selesai, bet selesai. Apa itu bet selesai? Nggak ada itu rasa itu berbunga-bunganya. Saya tanya waktu itu, emang Ibu dalam waktu ketemu di awalnya gimana? Waktu ngelamar kelihatan romantis atau memang orangnya serius, cool begitu? Ya, waktu ngelamar emang kelihatan cool. Ya udah, kalau itu udah kelihatan dari cool, dan cuman saya kira karena masih malu-malu, ya, kirain kalau sudah kenal dekat kemudian nggak cool. Ternyata super cool. Waduh, gimana ya, kalau sudah super cool sebagai suami harusnya memang ada perubahan, ya. Saya menyarankan kepada para suami yang terlalu dingin, latihan. Romantis itu butuh latihan, walaupun tidak sangat romantis, minimal kan, ya, kalau WhatsAppan kirim emot apa, Bu? Cinta. Nah kan gitu paling gampang, pakai HP, ya, yang I love you, nah gitu doang. Oh, istri itu udah langsung berbunga-bunga, puing. Nah, dikirimi love dari suaminya. Itu latihan sederhana. Saya pernah diajarkan, kamu tuh buat sekali-kali pulang bawa bunga. Saya praktekin, saya bawa bunga. Ya, saya kasih sama istri saya dengan gaya silat, gitu. Numben, mimpi dari mana tiba-tiba bawa bunga ke rumah. Itu butuh latihan. Istri juga gitu, butuh keromantisan kepada suami. Salah satu keromantisan yang dibutuhkan suami oleh istri itu, ya, ketika pulang ada sambutan, ya, minimal salaman, peluk, cium, ada senyum. Itu bagian keromantisan paling awal yang sangat meruntuhkan
rasa cemas, rasa marah, rasa permasalahan-permasalahan yang banyak yang ada di luar, dan juga permasalahan yang ada di istri di rumah, ngadepin rumah tangga, ngadepin keluarga dan segala macam. Maka ketika itu bisa diselesaikan, kalau tidak diselesaikan maka godaannya banyak melalui media sosial tadi. Media sosial melalui alumni-alumni dari alumni PAUD, ya, ada PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga sana, tetangga sana, tetangga sana, karena biasa jadi kontraktor, ya, pindah sana, kontrak sana, gitu maksudnya kontraktor tuh. Jadi alumninya banyak, ya. Gimana kamu? Masih ngontrak? Ya, kalau sama saya nih rumah saya berderet-deret. Wow, mulai itu dipancing, digoda. Ada rumah kosong nggak kira-kira buat saya? Kadang-kadang kan begitu. Ada dong kalau khusus buat kamu, apalagi kamu ada di dalam diriku. Nah, begitu. Ya, itu udah singa buaya keluar semua, Bu. Singa, buaya, darat, macan darat dan macam-macam keluar semua, segala macam tipu dayanya. Mangsa ini. Wah, aum kan gitu. Dilanjutkan rayuannya. Akhirnya dia semakin kecewa sama istri, sama suami, atau istri kecewa sama istri, kecewa. Kadang-kadang ada hal yang sangat prinsip juga, ada yang dalam hubungan suami istri juga ada komplain-komplainnya. Karena pernah datang juga kepada Rasul seorang sahabat, ya Rasulullah, suami saya seperti kain yang basah, kan gitu. Ya, ibu paham ya kain yang basah tadi. Ya, sehingga dia tidak merasa mendapatkan kebahagiaan dari itu. Nah, itu kalau dibiarkan, ada suami yang tidak menjaga kesehatannya sehingga punya penyakit diabetes, sehingga tidak bisa membahagiakan istrinya. Ya, lama-lama dia kecewa, ada yang menggoda. Nah, itu kalau digodaannya semakin besar dan dia tidak ada remnya, dan permasalahan awalnya tidak diselesaikan, bisa tergoda. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu seputar-seputarnya terkait dengan sebab-sebab perceraian. Nah, kalau akhirnya menjadi sebuah perceraian, maka hati-hatilah dampak-dampak dari perceraian tadi sebelum kita memutuskan untuk bercerai. Sebelum memutuskan, karena cerai itu adalah jalan terakhir sebelum kita melakukan usaha-usaha yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan terakhir, bukan jalan utama. Kalau cerai dianggap sebagai jalan utama, maka tentu ini menjadi sangat berbahaya. Karena harusnya ini menjadi jalan terakhir yang ternyata cerai ini adalah perbuatan halal. Halal dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dibenci oleh Allah. Maka di sini disebutkan dalam hadis Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Ma'ahallallahu sayyan ayabghadu ilaihi minat tolak." Ya, bahwa tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dia benci daripada perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Karena ketika menikah itu terjadi pernikahan yang bumi itu sampai disebutkan dari sebuah riwayat berguncang dengan adanya pernikahan tadi. Ya, karena sesuatu yang sangat agung. Mitsaqan ghalidz. Ya, sebutkan pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidz, sesuatu yang agung, ikatan yang sangat mulia, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bukan sesuatu yang gampang-gampang aja. Ya. Karena menyatukan dua manusia yang diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang haram menjadi halal. Ya, jadi jangan sampai oh nggak apa-apa cerai, dibenci Allah kan cuma sekali. Saya pernah menangani perceraian seorang istri menuntut cerai kepada suaminya. Saya tanya masalahnya apa? Nggak ada masalah. Loh, suaminya kerja, ibu suaminya kerja
Suaminya pakaiannya lebih sederhana, ya. Karena sebagai driver nggak mungkin pakai blazer lebih keren daripada majikan. Oh nggak masuk? Wah, alhamdulillah tadi banyak tersensor. Saya menangani banyak kejadian-kejadian begini. Saya nasihatin Bu, bukannya kalau bercerai ini halal tapi sesuatu yang dibenci Allah. Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab saja, itu akan tidak mencium bau surga. Kan jawabannya begini Bu, kan bisa tobat. Enteng banget. Kan bisa tobat habis cerai. Enteng kan? Emang begitu gampang Allah mengampuni dosa-dosa kita? Nabi Adam alaihissalam saja satu dosa tobatnya 200 tahun dalam kitab Minhajul Abidin. 200 tahun baru diterima dengan syarat tadi doanya Nabi Adam sambil nangis-nangis, air matanya menjadi minuman burung-burung dan serangga. Lah ente cerainya sambil ketawa-ketawa, kapan tobat? Ya. Sampai sekarang saya cek, Mas udah nikah lagi belum? Belum. Istri udah nikah lagi belum? Belum. Rujuk aja atau gimana sih? Istri nggak mau katanya. Wah, ya angel kalau udah begitu. Ya, itu ada kejadian begitu, ya ada. Nah, dia meringankan, maka kita harus menjadikan sesuatu yang dibenci itu sesuatu yang sangat berat. Kalau kita sudah dibenci Allah, kita memohon-mohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Doa kita yang begitu banyak tadi, apakah Allah mau melihat kita? Wong Allah benci sama kita. Maka ini menjadi jalan terakhir, boleh kalau memang kondisi sudah sangat tidak memungkinkan. Ya, seperti suami istri melakukan dosa-dosa besar, itu boleh. Dosa-dosa besar, misalnya suaminya berzina, istrinya berzina, nah itu boleh dalam konteks yang sesuai dengan syariah. Tapi kalau kondisi suami ekonominya kurang, dorong, bantu, bagaimana agar dia bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik. Atau gaya hidupnya dirubah, boleh istrinya lebih cantik, lebih sukses, suaminya dalam kondisi kesederhanaan, istrinya boleh bersedekah kepada suami, dinilai sebagai sedekah yang utama kepada suami, kepada keluarga. Gaya hidup kita berbeda sekarang. Oh iya, gaya hidupnya berbeda. Drivernya ngirit, makannya di warteg, istrinya makanannya sudah mulai di restoran. Ya ajak, ditraktir aja suaminya, saya begitu. Ya, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kendali. Maka rasa kita dibenci Allah tuh, dosa itu jangan dianggap sesuatu yang sepele. Ini hal tidak dosa, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Ibu, nah ini hadis yang panjang terkait dengan prestasi iblis laknatullah. Ya, prestasi iblis laknatullah. Ini salah copy Bu, mohon maaf, ini di posisi yang salah tadi, ini nih hadis yang kedua. Nah, prestasi tertinggi setan. Harusnya tadi ini, ya tadi sebelum kita ngomongin cerai tadi, kita harus mencari solusi seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan 35. Ya, jadi jangan mencari-cari kemudahan untuk bercerai, tapi carilah ini sebagai jalan terberat, jalan tersusah untuk bercerai. Kalau dalam surat An-Nisa 34-35 itu kan disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, dan seterusnya. Laki-laki itu pemimpin yang dia harus memberikan nafkah, suami istri itu anak yang wanita yang soleha yang dia menjaga. Nah, ketika terjadi permasalahan-permasalahan, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, yaitu melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam rumah tangga, berzina atau berselingkuh dan macam-macam, hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka. Diberikan nasihat dulu, tidak langsung diberikan hukuman.
tinggalkan mereka di tempat tidur, pisah ranjang dulu, tidak boleh langsung cerai. Ya. Jadi ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk langsung cerai. Ya, jadi kalau ada masalah nasihati dulu, bina dulu. Kalau nggak bisa dibina, pisah ranjang dulu. Ya, ini kadang-kadang pisah ranjang yang tahan suaminya atau istrinya ya. Ya, istri mah kadang-kadang pisah ranjang mah nggak ada masalah bagi saya mah nggak butuh-butuh amat. Kadang-kadang ada yang begitu. Yang nggak tahan malah suaminya. Kadang-kadang begitu. Tapi ini bagian dari proses. Ya, kalau pisah ranjang masih belum selesai, berikan hukuman. Boleh dipukul dengan yang tidak menyakiti. Ya, bukan pukulan yang menyakiti seperti KDRT itu. Itu tuh yang dilarang oleh Allah SWT. Boleh dipukul dengan yang tidak menyakiti, misalnya daerah kaki, tidak boleh kepala, badan segala macam sampai membekas sebagai hukuman. Kalau akhirnya nggak selesai juga, ambil perwakilan dari pihak keluarga suami, pihak keluarga istri, mencari cara damai untuk menyelesaikan masalah ini, dan tujuannya adalah agar kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang-kadang masalahnya suami nggak mau kerja, suami nggak memberikan nafkah, dibicarakan, kasih kesepakatan. Mas, namanya seorang suami itu harus menafkahi, nggak boleh males-malesan. Sebagai suami harus kerja apa saja yang penting halal. Jangan sampai justru banyak rebahan, lari mancing doang yang nggak ada hasilnya, lari cuma nongkrong-nongkrong doang yang tidak ada hasilnya. Ada laki-laki yang begitu, ada, sehingga ada suami istri yang tidak sabar melihat kondisi suami begitu, akhirnya cerai. Maka suami seperti itu harus dinasihati, dia bertanggung jawab. Kan istri bisa kerja, loh istri lain lagi urusannya kalau yang kerja. Ya istri boleh memang kerja, tapi tugas utamanya bukan di istri, tapi di suami. Tanggung jawabnya di suami, fitunya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang ada yang nggak paham, ketika nikah itu dia harus menafkahi lahir dan batin, itu tidak paham. Ya, maka butuhnya nikah itu cuma karena nafsu saja, itu bahaya kan. Ya, begitu tanggung jawab muncul, anak satu, anak dua, pusing dia, ya, stres dia tidak berusaha dekat kepada Allah, tidak berusaha melakukan ikhtiar. Nah, yang dua Bu adalah prestasi tertinggi setan. Ya, tertinggi prestasi setan terkait dengan perceraian ini. Ibu mau jadi temennya setan nggak kira-kira? Nggak mau. Pasti kita nggak mau. Apalagi menjadi prestasi tertingginya, teman tertingginya setan. Ya. Maka disebutkan sini, inna iblis yad'u arsyau 'alal ma'. Jadi setan itu, iblis itu mahkotanya, singgasananya itu di atas air. Keren amat nggak kira-kira Bu? Singgasananya di atas air. Ya, maka disebutkan sungguh Yesus meletakkan singgasananya di atas air laut. Ya. Kemudian semua yang berasul soroyah. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Ya. Mengutus bala tentaranya. Ngapain bala tentaranya? Maka disebutkan di sini, maka yang paling dekat dengannya adalah orang yang paling besar fitnahnya. Dalam besar fitnahnya itu artinya besar musibahnya kepada kita. Yang paling dekat nih dengan iblis. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, ya, falyaqul ma taratahu hatta, ya, maka di sini disebutkan dia sudah mengatakan hadza wa kadza. Jadi sudah mengatakan aku melakukan ini dan itu. Tapi dikatakan oleh iblis, nah, kalau kamu cuma melakukan begitu, bunuh orang, mencuri, korupsi, nipu orang, ngomongin orang, itu masih dianggap sesuatu yang sederhana. Dikatakan oleh iblis, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun. Maka kemudian datanglah yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkan seseorang untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Ya. Hatta faraqtu bainahu wa baina amratihi. Sampai dia berpisah dengan istrinya. Maka orang yang seperti itu, setan yang disebut seperti itu disebutkan, ya, wa yaqul nikmal anta, ente ini hebat banget. Ya.
Setan yang bisa memisahkan suami istri dianggap sebagai setan yang paling berprestasi, yang paling hebat, nomor satu. Coba, zina dosa enggak? Dosa besar. Membunuh dosa besar enggak? Dosa besar. Memfitnah dosa besar. Ghibah dosa besar. Korupsi dosa besar. Tapi ternyata itu bagi setan, bagi iblis masih belum apa-apa. Begitu ngomongin kalau saya berhasil menceraikan seseorang, baru dikatakan ente hebat, kamu hebat. Kalau dapat piala itu piala yang paling besar. Hadis sahih riwayat Muslim. Ngeri nggak kira-kira ini? Jadi cerai itu bukan sesuatu yang sepele. Maka di sini saya ingin mengatakan cerai itu bukan sesuatu yang sepele, sesuatu yang dahsyat, yang merupakan prestasi tertinggi setan, yang merupakan anak buahnya iblis. Yang iblis dilaknat oleh Allah secara langsung karena sifat kesombongannya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, ciptakan dari api, dan Adam ciptakan dari tanah. Nah, dari sini nih Bu, pelan-pelan tapi pengen meyakinkan bahwa dahsyatnya cerai itu bukan yang sepele, sehingga jangan sampai kita ngikutin berita-berita yang viral-viral itu. Baru nikah cerai, baru nikah cerai. Gampang banget. Ya, sedih ngelihatnya. Perih gitu kalau kita tahu dampak dari cerai. Dan ya saya minum dulu. Maka cerai ini salah satunya tidak diberikan kepada wanita. Karena wanita kenapa Bu? Rata-rata emosionalnya, perasaannya lebih dominan. Remnya kadang-kadang lebih blong. Kalau udah ngomong, ya udah cerai aja aku. Wah, cepet banget ngomong kayak begitu. Ya. Nah, suami yang diberikan hak talak, dia yang menentukan iya atau tidak, karena biasanya suami lebih waras secara logikanya, secara akalnya. Walaupun ada juga yang suami nggak waras, ya ibadah enggak, emosi iya, ngomong cerai berkali-kali. Saya pernah dapat ini, Ustaz, saya udah ngomong cerai berkali-kali ke istri saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah berapa kali udah lupa. Astagfirullahaladzim. Sadar waktu ngomong cerai, iya sadar. Cuma karena saya marah, ya marahnya sampai semarah apa, ya. Maka semarah apapun, seguyon apapun, cerai itu kata tolak tetap dihitung, ya tetap dihitung. Nah, kecuali kalau kita marahnya sampai dalam kondisi kayak orang mabok yang nggak ingat, maka ada ulama yang masih mengatakan talaknya tidak diakui. Tapi kalau marahnya masih marah biasa, masih terhitung sebagai talak. Maka harus hati-hati, suami istri harus paham terkait dengan hukum cerai, apa yang diucapkan. Walaupun tidak kata tolak yang sorry. Yang sorry itu kan yang jelas, saya cerai kamu. Ya. Tapi ada yang ghairus sorry. Ya udah kamu pulang aja ke rumah orang tua. Itu cerai. Ya udah kita hidup masing-masing aja. Itu cerai. Hati-hati kata-kata yang ghairus sorry tadi itu, yang kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa itu adalah kata cerai juga. Maka mulutnya harus dijaga. Maka setelah cerai tentu masalahnya muncul, menimbulkan beban psikologis. Ya, ini saya ambilkan dalam jurnal Korean Journal of Family Medicine 2018. Seorang wanita yang baru bercerai memiliki risiko sindrom metabolik yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah atau belum menikah. Kondisi ini bersumber dari stres yang dialami akibat perceraian.
Stres yang tinggi bahkan juga bisa menimbulkan resiko penyakit jantung dan stroke sekaligus. Secara umum, karena ada juga yang ngomong ke saya, alhamdulillah saya cerai, bebas dari tekanan, bebas dari masalah. Ada juga ya kayak begitu, ya, karena suaminya dianggap sebagai masalah, kerja enggak, ya, minta makan mulu, ya, KDRT, ibadah enggak ada fungsi-fungsi suaminya, cuma pajangan doang suami gitu doang. Fungsinya nggak ada yang dijalanin. Ya. Tapi secara umum, ya, ketika perceraian itu terjadi, menimbulkan dampak-dampak psikologis yang luar biasa, stres, bahkan ada yang stroke, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang kemudian, ya, kekecewaannya itu akhirnya lari kekecewaan ke Allah. Ya, nikah ternyata Allah tidak menolong saya. Saya kemarin waktu nikah ada yang masih pakai jilbab. Begitu cerai, lepas jilbab. Saya pernah bertemu satu artis, Bu, yang nggak saya sebut namanya, dulu berjilbab. Ya, pernah ngisi pengajian bareng waktu saya ke Hong Kong. Dia waktu masih berjilbab, cerita banyak, suaminya mau menceraikan dia. Saya tanya, kenapa, Bu? Suami saya menuntut agar saya tidak berbaju seksi. Suaminya benar sebenarnya, menuntut istrinya tidak berbaju seksi. Dia berjilbab tapi jilbabnya masih jilbab lontong. Ya, apa itu lontong? Pakai peletak-peletak gitu ya, yang membentuk tubuh dan segala macam, jilbab lontong. Bajunya juga baju lontong. Ya, istri suaminya pengen istrinya nggak pakai jilbab lontong, ya, baju lontong dan segala macam, tapi yang longgar, modis boleh. Suaminya sebenarnya cukup bagus, modis boleh gitu, tapi jangan yang ketat-ketat, jangan yang tipis-tipis. Loh, suami ibu bagus kalau pengen seperti itu. Ibu mau nggak kena, ibu manggilnya Mbak waktu itu. Emang Mbak kenapa nggak mau disuruh pakai begitu? Belum siap. Saya ini kan artis. Dulu saya nggak pakai jilbab, dulu saya pakainya seksi-seksi. Ya, saya sudah berjilbab ini, harusnya dia sudah terima kasih, alhamdulillah. Ini ketidaksamaan dalam visi misi. Harusnya dia sudah berterima kasih dulu menikahi saya dalam kondisi jahiliyah. Ya, saya jahiliyah, dia juga jahiliyah. Ya, sama-sama di dunia film, sama-sama jahiliyah. Cuma suami tobatnya cepat, saya tobatnya agak lamaan. Ya, suami sudah ke masjid dan segala macam, hijrahnya bareng, tapi pertumbuhan kehijrahannya berbeda. Ya, saya disuruh begini, suruh sholat rajin, suruh ngaji dan segala macam, saya belum bisa seperti itu. Nah, ini ada hal-hal yang begitu juga terjadi. Dia udah stres, saya kalau dicerai ini, saya akan balas dendam. Kenapa balas dendam? Saya akan copot jilbab, saya akan jahiliyah lagi, saya akan jauh dari Allah lagi, dan segala macam. Itu disampaikan. La haula wala quwata illa billah. Gimana? Bu, boleh saya ngomong sama suaminya saja? Jangan, suami saya galak. Loh, saya lebih galak loh, Bu, saya galak. Belum tahu aja kalau saya galak, Bu. Kemarin saya naik angkot, naik bis, Bu. Ada preman pakai tato banyak, bajunya begitu, kakinya, Bu, nyilang. Ini kan kursi, sinema kursi, kakinya disilangin begini, Bu. Orang-orang kan nggak pada berani lewat. Saya masuk, Bang, kakinya saya pegang, saya pindahin. Kakinya jangan gitu, Bang. Premannya bingung liatin saya. Kok ada yang berani mindahin kaki saya, katanya. Belum tahu kalau saya juga galak, bacain ayat kursi dulu, tapi ya orang-orang pada bengong liatin. Ya, ada preman bisa dipindahin kakinya, ya, yang tadi ngalangin jalan, Bu. Bukan di sini, Bu, tapi nyilang sampai kursi sini sama sini, gini kan. Orang nggak bisa jalan, saya angkat kakinya, saya pindahin. Orang-orang pada bengong. Premannya juga bengong sih, Bu. Kok ada yang berani ya? Kok dia nggak ngelawan ke saya gitu ya? Alhamdulillah udah dibacain di ruqyah. Ya. Nah, ini kembali kepada beban psikologis tadi, maka menimbulkan penyakit-penyakit yang ya akhirnya ada orang yang akhirnya lari dari Allah, tidak mendekat kepada Allah karena menganggap musibah, ujian ini dia tidak sanggup, tidak kuat.
Karena dia belum memahami bahwa sebenarnya setiap ujian itu ya ada hikmah-hikmahnya. Ada ujian yang sebenarnya bisa dihindari, ada ujian yang dia tidak bisa menghindari. Ujian yang bisa dia hindari kan harusnya kalau dia berpikir positif, oh iya saya biar nggak cerai, saya berpakaian yang bagus, ya berperilaku yang baik, selesai. Ibu dinafkahi, nafkahnya cukup karena suaminya pengusaha, beres cari di sisi penghasilan segala macam enggak. Yang ada cuma karena dia belum mau berubah totalitas. Mungkin saya pengen ngobrol sama suaminya pelan-pelan dulu, bertahap saja. Jangan pengen dia kalau dia kemudian bisa berubah dengan cepat. Alhamdulillah kan banyak artis yang perubahannya itu ada yang cepat, ada yang perubahannya yang lambat. Misalnya ada yang cepat, misalnya Mbak Peggy Melati Sukma misalnya, itu cepat perubahannya. Ya. Tapi ada juga yang lambat. Nah itu yang harus kita pahami, karena kalau dunia film itu saya pernah berapa kali syuting di film gitu Bu, ngeri ya, bertemunya itu dengan lingkungan yang mengerikan sekali, orang nggak pakai, pokoknya mendingan saya ya kadang-kadang syuting jarang-jarang gitulah, ngeri ya, bahayanya besar sekali, kecuali ada production house yang muslim, itu baru bisa terjaga. Nah berikutnya Bu, ini waktunya udah habis ya. Dampak buruk bagi anak. Kita ini pengen selalu mendoakan anak kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pengen anaknya menjadi pemimpin orang-orang bertakwa yang qurrata a'yun, menyenangkan. Menjadi anak-anak yang saleh seperti doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Ya. Menjadi anak yang ahli agama, kita doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Tapi begitu cerai, dalam data yang dirilis International Journal of Advanced Social Science ini menyebutkan bahwa dampak perceraian, satu, menyebabkan anak sulit fokus belajar. Dulu ada bapak, dulu ada ibu, sekarang dia kehilangan. Entah dia ikut bapak, entah itu ikut ibu. Kalau anaknya masih agak kecil, dia nanya, ibu kemana ya? Kalau dia ikut ibu, dia nanya, ayah kemana Bu? Kok nggak pernah pulang? Aku jadi males belajar. Dulu diajarin sama ibu, dulu diajarin sama bapak. Ada yang begitu. Yang agak gedean, ya dia merasa tertekan. Ya, karena tidak keseimbangan tadi dia kecewa. Kenapa bapak ibu mencari jalan seperti itu, mencari jalan perpisahan yang akhirnya ya anak saya sebagai anak menjadi korban, tidak diperhitungkan menjadi salah satu faktor untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kesulitan interaksi sosial karena tertekan, dia malu dengan teman-temannya. Ya rumah bapaknya berantakan, ibunya berantakan, dan segala macam sebab cerainya disebutkan. Ada yang mungkin karena selingkuh, apalagi masuk berita luar biasa. Ada yang karena perzinahan, ada yang korupsi, ada yang macam-macam. Ya, dia menjadi tertekan, jadi akhirnya minder. Untuk bergaul dia tidak berani, adanya di kamar. Di kamar kalau dia pelampiasannya bagus dengan membaca Al-Quran, baca buku, zikir dan segala macam, positif. Rata-rata kalau anak sudah kecewa di kamar, larinya dengan HP, dengan laptop. Maka dia searching ke dunia-dunia maya yang enggak karu-karuan, pelampiasannya macam-macam dan seterusnya. Akhirnya setan menggoda untuk bunuh diri, membunuh orang tuanya, melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Ya, menjadi anak yang bermasalah, hanya berbohong, nggak mau sholat, nggak mau banyak Bu. Ada yang anak yang ketika orang tuanya cerai, akhirnya yang dulunya rajin sholat, udah nggak mau sholat. Saya kecewa sama orang tua, saya kecewa sama Allah, kenapa keluarga saya itu? Karena usia begitu tidak bisa dituntut dalam kondisi stabil. Mereka anak-anak yang masih belum stabil secara kejiwaan, menimbulkan stres. Maka rata-rata anak cerai itu rata-rata anaknya emosional. Ya, emosional itu bukan selalu marah Bu ya. Ada yang marah, ada yang sedih terlalu mendalam, ada yang diam terlalu diam, itu termasuk emosional. Nah, menjadi rapuh, tidak menjadi orang-orang yang hebat. Secara umum, walaupun ada juga yang orang-orang luar biasa yang tetap bisa struggle, bisa tetap menjadi orang-orang yang tangguh, juga tetap ada.
Ini bermacam-macam. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira berikutnya yaitu efek takut menikah. Salah satu penyebab turunnya pernikahan adalah dia khawatir kalau dia menikah nanti akan bercerai juga karena orang tuanya bercerai, saudaranya bercerai, tetangganya bercerai, dan banyak lagi artis-artis yang bercerai. Maka kalau kita lihat data statistik, mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2018 sampai 2023 dalam pernikahan. Tahun 2018 angka pernikahan tercatat 2001 pasang dan turun menjadi 1,9 juta pasang pada tahun 2019 dan terus turun sampai tahun 2024 ini. Ya. Salah satunya, ini salah satu sebab ya, karena ada sebab yang lain. Sebab yang lain terpengaruh dengan dunia luar yang mereka menghindari pernikahan, yang penting hidup senang, ya, hidup bebas, ya, tidak mau terbebani dengan tanggung jawab. Jadi salah satunya tidak mau terbebani dengan tanggung jawab. Kalau nikah, terutama suami, dia harus menafkahi istri, dia harus ngurusin anak. Itu dia tidak mau repot-repot seperti itu, karena istri pengennya, seorang wanita pengennya kerja, nggak mau ngurusin anak repot, ya, ngurusin mandiin. Kadang-kadang ada yang cerita ya, iya, saya nikah masa suruh mandiin anak, nyebokin anak, loh. Ada yang komplain, harusnya kan bukan saya kerja seperti itu gitu ya, harusnya pembantu. Ya kalau punya uang, punya pembantu silakan, kalau nggak punya siapa yang mengerjain? Suami sedang kerja. Kadang-kadang hal yang sepele bagi kita orang-orang dulu, bagi orang dulu hal itu kan sepele, tapi bagi orang sekarang kadang-kadang itu sesuatu yang penting sekali. Nggak mau ngurusin anak, mandiin anak, pakai bajunya trika, ada segala macam. Yang dulu dia tidak pernah melakukannya. Karena apa? Dia orang mampu, selalu dimanja orang tuanya dan seterusnya. Nah ini dampak-dampak perceraian, ibu-ibu, yang harus kita hindarkan. Yang mudah-mudahan keluar kita semuanya terhindarkan dari perceraian ini, dan kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada diskusi, silahkan kalau ada masukan-masukan, tambahan-tambahan atau koreksi, silahkan dengan senang, dengan terbuka. Ini bisa kita lakukan. Tujuannya adalah agar nikah yang merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah, an-nikahu sunnati, ya, maka ini terus bisa berjalan dengan baik, bisa menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah, jalan mencari kebahagiaan, jalan untuk melahirkan anak-anak keturunan-keturunan yang bisa meneruskan keislaman, kehidupan yang lebih baik, dan seterusnya. Ini bisa terwujud. Jangan sampai nikah menjadi sesuatu momok yang menakutkan karena banyaknya PR sehingga terjadinya muncul kemaksiatan. Dalam penelitian, laporan seorang dokter, seorang laki-laki ataupun perempuan ketika usia 30 ke atas belum menikah, maka akan banyak permasalahan psikologis, ya, entah itu larinya kepada kemaksiatan, melakukan zina atau hal-hal yang mendekati zina, ya, seperti masturbasi dan segala macam, atau kemudian dia akhirnya mengalami kehilangan orientasi dalam masalah kehidupan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tujuannya nggak jelas hidup tuh mau kemana, yang penting akhirnya cuma dapat duit, hidup mati, tidak memikirkan ibadah, tidak memikirkan dakwah, tidak memikirkan perjuangan kepada umat Islam dan lain-lain. Ini yang perlu menjadi kehati-hatian kita, sehingga jangan sampai saudara kita skeptis, dah nggak usah nikah, ya, karena nikah itu berat, karena nikah itu sulit, ya, padahal nikah itu membahagiakan, nikah itu sesuatu yang sesuatu yang indah, asalkan kita bisa mengelolanya dengan baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun pasti ada rintangannya, ada tantangannya, tapi bagaimana kita bisa mensikapinya dengan sesuatu yang lebih baik. Itu ibu-ibu, mudah-mudahan yang belum nikah segera diberikan jodoh yang terbaik, yang sudah nikah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang soleh wa solehah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau cukup langsung.
Ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ditambahkan? Kalau enggak saya tanya. Aman ya udah, kalau nggak ada yang ditanya itu aman insya Allah. Kita tutup aja ya, kita tutup bersama-sama ya. Mungkin ibu bukan hujan ya. Oh udah habis juga. Oh ya betul Bu ya, baterainya habis. Ya, kita tutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalil wa akhir wa barik wa sallim wa ta'ala ashabi rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhratika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allah barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wa 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma asin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa